mencari kamu indah dan semakin indah bagiku, menjadikanmu indah dan kamu indah dan semakin indah bagiku. Haleluya, jadikanmu indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Engkaulah pemata hatiku Tuhan. Kau yang jadikan kami indah. Kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita sampaikan rasa kagum kita lebih lagi kepada Yesus, permata hati kita. Haleluya. Engkaulah permata hati kami. Tiada yang kami ingini selain Engkau Yesus. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Engkau permata hati kita lagi. Kita sampaikan setiap lagu kita sebagai doa, sebagai rasa kagum kita kepada Tuhan, bahwa satu-satunya permata hati kita itu Tuhan Yesus. Kita mau panggil namanya, kita mau lebih lagi mengagungkan Tuhan. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu tercurah bagiku. Engkau yang menjadikan kami indah Tuhan, dan semakin indah bagimu Yesus. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
Kita nyanyikan ajarku berdiam. Kita mau belajar untuk berdiam di dekat hati Tuhan. Berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasmu. Menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Kita ulangi dari awal ya. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasmu. Menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasmu. Menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Ajar ku berdiam, agar ku berdiam dekat di hatimu. Sebelum kita lanjut untuk sharing, kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan.
Ajar setiap kami Tuhan, untuk selalu kami boleh diam Tuhan di dekat hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami boleh dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami Tuhan, boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Setiap kami, apabila kami memiliki Tuhan, untuk satu kesalahan atau menutup diri kami Tuhan untuk teguran-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melembutkan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan, dan kami sebentar mau mendengarkan sharing kesaksian dari teman-teman kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap bekerja Tuhan dan senantiasa menyertai setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang mau sharing? Domi. 5 menit lagi, tapi kayaknya terjebak apa ya? Ramai apa? Shalom. Mungkin yang online ada mau sharing sebelum saya, karena saya meng-backup aja. Yang online adakah yang mau sharing? Welcome home semuanya. Nggak ada ya? Oke, saya bersaksi aja. Kesaksiannya sederhana aja. Saya merasa bahwa anugerah Tuhan itu sungguh besar, dikarenakan Tuhan belum izinkan saya itu untuk wisuda COVID. Maksudnya Tuhan izinkan saya masih sehat walafiat, selalu dijauhkan dari penularan virus. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan saya sangat bersyukur bahwa kita itu punya Allah yang hidup, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Dari dulu saya selalu membaca firman Tuhan itu setiap hari itu, Mazmur pasal 1, pasal 23, pasal 51, dan Mazmur 91. Nah, yang mau saya sharingkan ini dari Mazmur 91 bahwa perlindungan Tuhan itu sangat sempurna. Saya alami sendiri bahwa jikalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, percayalah perlindungan Tuhan itu tercover, maksudnya melindungi diri kita. Saya sangat bersyukur dalam tahun ini sampai udah mau masuk bulan Agustus ini, Tuhan selalu memberikan kesehatan, walaupun tensinya masih tinggi, ditolak untuk donor darah. Tapi puji Tuhan beberapa hari ini tensinya udah turun karena udah jarang makan daging, bukan jarang, memang dibatasi. Apalagi umurnya udah 17. Jadi kita harus, maksudnya kita tuh diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjaga kesehatan. Jadi walaupun Tuhan melindungi, tapi kita kan tetap harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus menjaga supaya kalau kita sehat itu kita bisa melayani, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi rekan-rekan kerja, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi saya sangat bersyukur bahwa perlindungan Tuhan itu sangat sempurna. Jadi saya sarankan jikalau punya waktu lebih di pagi hari, mari setiap hari kita baca Mazmur 91. Karena perlindungan Tuhan itu sangat sempurna. Saya sudah merasakannya, sudah istilahnya bertahun-tahun. Jadi kadang
Tapi saya baca Mazmur 91 itu ada beberapa kata yang diganti dengan nama saya. Kalau nama Tuhan ya tetap, Tuhan melindungi aku, Tuhan melindungi Doming. Nah, itu yang saya gantikan. Ya, itu aja yang biasa saksikan bahwa jikalau kita dalam perlindungan Tuhan, kita pasti bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan mungkin bisa juga berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya Domi. Ada lagi yang mau kesaksian on-site atau online? Oh iya, iya. Oh, cekar ya. Oh, oke. Oh, halo. Febe ya, Febe. Kohar, Cekar. Ya, halo Ima. Oh, halo Cekar. Halo. Mau sharing Cekar. Tidak apa-apa loh, Cek. Ya. Oh, Vivi. Oh, Vivi. Vivi online ya. Baru kelihatan. Oke, kita sambil menunggu coach ya, kita worship dulu, setelah itu langsung firman. Ini Coach Denny katanya 5 menit, tapi 5 menit dari tadi. Oke, sudah deket kok, sudah sampai Kendal Sari. Mestinya sih wis deket, tapi katanya ada pawai atau apa tadi ya? Iya. Oh, iya, berarti ya sebentar lagi sampai ya. Nah, kita menyembah dulu ya. Yang nggak ada yang sharing lagi di sini, Lunglung, Maria, Hari. Ya, Lunglung ya. Oh, gitu loh. Masih boleh. Kalau kayak dari tadinya kayak merasa dorong-dorong gitu ya. Shalom semua. Shalom. Ini wis kapan hari sih waktu papaku sakit sih aku ke sharing. Jadi papa itu kan waktu itu darahnya sempat tinggi sampai masuk rumah sakit. Terus setelah baikan akhirnya pulang. Setelah pulang itu tapi enggak tahu kenapa tangannya itu mendadak bengkak gitu loh. Tangannya mendadak bengkak. Dokternya juga bingung, mestinya kalau darah tinggi itu enggak ada hubungannya sama tangannya bengkak. Nanti dikira dicoba dicek ginjalnya apa macam-macam itu semua dicek, ternyata semuanya baik gitu loh. Nah, waktu itu aku sama papa itu ada di kamar atas. Terus papa itu seringkali kan bilang kalau mau ke gereja apa itu kayak di gerejanya dia itu kayak firmannya kurang gitu loh katanya. Firmannya kurang, terus tapi dia itu mau tak ajak ke Mawar Sharon, cuma dia itu sungkan sama yang tempatnya dia ibadah gitu loh. Jadi aku akhirnya aku ngomong online aja gitu loh, dengerin online aja. Terus sempet waktu itu saat teduh juga, terus aku ngomong ke papa denger aja itu saat teduhnya Bu Philip gitu. Jadi waktu itu aku ya kerja, papa denger Nah, di sela-sela biasanya kan kalau akhir-akhir itu kan Ko Philip selalu mendoakan kalau dia dengar apa dari Roh Kudus gitu dia doano, dia itu ngomong kayak ada jari-jari gitu loh, jari-jari yang kaku tapi Tuhan sembuhno gitu loh. Waktu itu terus aku langsung ngomong sampai papa doa apa itu mungkin buat papa gitu loh. Waktu papa tumpang tangan,
aku juga saat itu doa gitu loh. Aku juga aku ya nangis sih waktu itu. Aku ngeliat papa itu soalnya papa itu selama ini enggak pernah sudah lama enggak pernah doa itu sampai nangis apa itu enggak pernah. Jadi kayak ya rohani sudah kayak apa ya wis kayak wis enggak ngerasakno kayak kasih mula-mula gitu loh. Nah, waktu itu tangannya habis didoai ya rada lumayan gitu loh. Jadi pertama itu biasanya keriput terus sampai bengkak itu sampai kayak kenceng gitu rasanya tangannya itu waktu habis didoain itu mulai merah gitu loh. Pertama itu putih gitu loh, terus akhirnya mulai merah kayak ada peredaran darah yang jalan gitu loh. Cuma waktu itu ya belum kempes. Tapi waktu itu kan ada cecene papa itu kan juga katanya bisa ngurut gitu loh. Soalnya dokter semua itu juga bingung, ini kenapa kok bisa bengkak gitu loh. Karena dicekno semua itu enggak ada hubungannya sama bengkaknya ini. Dan akhirnya ya kita doai semua, terus dibawa ke cecenya papa itu ya diurut-urut gitu, padahal dia nggak dipijet sih, cuma kayak ya dipegang-pegang gitu tok. Pulang gitu bisa 2 hari setelah itu kempes gitu loh, kempes mendadak kaki yang bengkak. Nah, kaki yang bengkak ya kita juga berdoa, aku ngomong mbek papa wis percaya apa Tuhan itu lek bisa nulung tangannya papa ya kaki juga gitu loh. Terus akhirnya ya papa berdoa, terus ya sempat kita bawa lagi ke cecene papa itu, ya wis dipegang-pegang gitu toh, diurut sampai ya cerita-cerita mungkin ya kangen be sudah lama ndak ngomong-ngomong sejak Covid itu, jadi datang ngobrol-ngobrol sampai dipijet gitu. Akhirnya sekarang ya wis semuanya pulih, jadi ndak ada dokter ya juga nggak bisa diagnosa itu kenapa, pokoknya semua itu sekarang sudah pulih tanpa ada obat, tanpa ada apa gitu. Pokoknya semuanya itu mendadak baik kayak seperti nggak terjadi apa-apa gitu aja sih. Ya aku yang lihat sih Tuhan itu jadi kayak doa kesembuhan apa itu mungkin ada orang yang nggak percaya atau apa ya. Tapi kalau aku itu yakin gitu loh. Kesembuhan itu masih ada sampai sekarang gitu loh. Tuhan itu masih bekerja. Gitu sih yang aku dapat itu aja sih. Luar biasa. Oh, sih Bapak. Saya tak bahwa Coba kita tanya, bisa masuk dari dicepret atau tadi pintunya? Enggak dicepret. Enggak ada mobil, enggak apa-apa. Suruh masuk enggak apa-apa. Ya, mau dicepret. Enggak ada jebret. Oh, hari ini. Enggak apa-apa. Apa sih jebret? Enggak apa-apa di rumahnya. Nah, sebelum kita namanya apa itu? kita mau lanjut dulu ya. Kita bentar lagi kita akan habis ini kita akan nyanyi Bapa sungguh besar sungguh kasih setiamu. Tapi sebelum kita membawakan penyembahan kali ini saya mau sedikit sharing ya. Sebetulnya ini sih bukan sharing saya ya, cuman saya ini pernah dengar suatu kesaksian itu ngomong kayak gini. Kenapa orang setelah kenal Kristus, kenal Yesus kok masalah kok tambah banyak gitu ya. Kan sering dengar ya orang bilang, saya ini habis ikut Yesus kok masalah kok enggak habis-habisnya gitu loh. Waktu ada orang sharing kayak gitu, ini kan yang dia alami. Cuma waktu itu Tuhan kayak ngomong ke hati saya sendiri, lek kamu ya apa gitu loh. Tapi waktu itu aku bilang gini, Tuhan, bagiku sih kenal Yesus, enggak kenal Yesus kan setiap sebelum kenal Tuhan dan sesudah kenal Tuhan, setiap kita kan pasti ada masalah gitu ya. Cuma kadang kan kita merasa setelah kita ikut Tuhan Yesus kok cobaan banyak gitu kan. Cuma bagiku waktu itu aku bilang, enggak ya aku ikut Tuhan tuh sebetulnya tambah bersyukur gitu ya. Waktu kita diizinkan suatu pencobaan, kita ini punya pengharapan. Jadi waktu itu kan ceritanya itu ya, yang kesaksian di gereja dulu ya, yang di YouTube itu kan dia bilang gini ya, kenapa aku setelah kenal Tuhan kok tiba-tiba ada sakit, ada masalah keluarga dan lain-lain ya. Justru di situ waktu itu Tuhan ngomong ambil saya tuh kayak gini.
justru bersyukur kita ini waktu setelah kenal Tuhan, Tuhan izinkan terjadi masalah gitu. Mungkin kan kita punya sakit yang belum ketahuan sampai sekarang gitu ya. Ini sebelum ikut Tuhan gitu kan. Tapi kan enggak ketahuan sebelum ikut Tuhan, misalnya kalau kita mengidap penyakit A. Tapi setelah kita ikut Tuhan Yesus, tiba-tiba divonis kamu kena sakit A. Padahal kan proses mungkin sakit ini kan sudah ada di tubuh kita sebelum kenal Yesus. Tapi waktu dokter nyatakan vonis kita kena sakit A, itu kan setelah kita ikut Yesus. Nangkep ya. Dan di situ aku merasa justru kita ini bersyukur gitu loh. Ketika kita divonis misalnya satu penyakit A atau suatu masalah yang terjadi, kita harus lebih bersyukur karena kita sudah kenal Yesus gitu kan. Karena di dalam Tuhan tuh kita selalu punya pengharapan yang tidak ada habis-habisnya. Itu bagiku gitu kan. Juga sama gitu ya, yang aku hadapi akhir-akhir ini tuh ya ada sih masalah keluarga gitu ya. Kalau secara kadang lagi mangkel, kadang yang mikir gini, aduh kok gak berubah-berubah. Arek satu ini kok cembujui gitu kan. Tapi di lain pihak waktu kadang aku lagi jengkel gitu ya. Waktu aku berdoa buat anak ini ya, buat keluarga aku gini ya. Tiba-tiba Tuhan cuma ngomong kayak gini toh. Justru bersyukur aku nih punya Tuhan gitu loh. Aku tak berdoa buat keluargaku satu ini ya. Saudaraku satu ini. Sampai jengkel gitu loh. Maksudnya kalau cerita tuh aduh, ada orang tuh kok kayak gini gitu sampai gregetan gitu kan. Ya di situ tuh justru waktu aku jengkel kan aku doa ya, aku doa buat saudaraku ini, justru di situ tiba-tiba tuh kayak ada kelegaan. Bersyukur aku ini punya Tuhan Yesus gitu. Secara manusia mungkin tidak bisa gitu ya. Rasanya hari ini tidak mungkin berubah gitu loh, walaupun sampai jedok kayak apa tidak mungkin berubah. Tapi waktu pemikiranku lihat ke sana, di hatiku tuh ada yang bilang pada waktu aku berdoa buat saudaraku ini di alam roh ini. Aku percaya saudaraku ini Tuhan itu sudah bekerja untuk ngubah gitu. Cuman waktu ini mungkin masih belum nampak di alam fisik gitu kan, belum nampak perubahannya gitu loh. Dan sampai sekarang ya puji Tuhan masih belum berubah gitu kan, masih jengkel no. Nah, di situ lagi aku diinget no lagi gitu loh. Justru saya ini bersyukur saya ini kenal Yesus walaupun banyak pencobaan yang datang, banyaknya masalah yang datang, tapi saya ini punya pengharapan gitu loh. Jangan sampai kita ini ngomong setelah kena Tuhan kok pencobaan kok Tuhan izinkan terjadi ya. Setelah aku kena Yesus kok tambah ada kayak gini, kok ada proses kayak gitu, mungkin pekerjaan tambah kayak gini. Jangan ngomong kayak gitu. Kita katakan justru karena kita kenal Tuhan Yesus, ketika pencobaan itu datang, kita tuh punya pengharapan ya kan. Apa yang itu bilang kasih yang terbesar di antaranya apa harap iman kasih ya terbesar adalah kasih ya toh. Jadi tapi salah satunya kita tahu yang di antara tiga ini kan kita ada pengharapan gitu loh. Kita enggak akan pernah kita ini berhenti untuk kita ini senantiasa berharap sama Tuhan tuh. Itu menurutku tuh kelebihannya kita anak-anak Tuhan tuh kita punya harapan gitu. Nah kita nyanyikan ini ya, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat
Kita mulai dari awal. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Beri Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bagi Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tidak Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan tidak Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Ya Rabba, kita mau mengambil waktu sebentar lagi, kita masuk dalam penyembahan lebih lagi. Bapa yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Setiap kita adalah biji-biji matanya. Tidak ada yang dibiarkan kita berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ketika Tuhan, ketika Bapa kita berjalan di samping kita, siapakah lawan kita? Ketika Bapa yang kita sembah menjadikan kita biji matanya, adalah tidak ada yang lebih penting daripada itu. Shikarawara bayara wara Hirawara Hinayara Bashikarawara Hinayara Wara Hirawara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tidak Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hadirat di tengah-tengah kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar tertabur dalam setiap tanah hati kami yang gembur, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, kami siap. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you so much sudah menunggu. Saya terlambat lagi hari ini. Hari ini mau hajat, nggak tahu kayaknya ada pawai apa, ada terawih atau apa. Keluar semua, iya, mau hajat. Padahal di map tulisannya 10 menit lagi sampai, nggak sampai. Wah, kacau dah. Makanya, ya begitulah ya. Oke. Oke, kita buka masker nggak apa-apa ya, biar suaranya bisa lebih jelas dengar ya. Oke. Oh ya, di slide-nya ya. Oke, hari ini judulnya adalah tentang warisan seorang anak kayak gitu. Kalau kita bicara soal warisan, kita semua sudah sedikit banyak paham ya. Warisan itu sesuatu yang diturunkan dari keluarga kita atau dari orang tua kita kepada kita. Biasanya disebutnya itu warisan. Karena ada hubungan yang spesial antara orang tua kita dengan kita, maka itu diturunkan kepada kita. Karena dia adalah papa kita, dia adalah mama kita, dan kita ini adalah anaknya. Dan mereka menurunkan apa yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun, apa yang mereka bangun selama bertahun-tahun, apa yang sudah mereka buat, koneksi-koneksi mereka dan sebagainya, semuanya diturunkan kepada kita. Entah saat mereka sudah masuk ke usia pensiun atau entah saat mereka meninggal. Biasanya, suaranya kecil lah. Tes apa kurang dekat ya? Gini oke ya? Oke. Oke ya, berarti kurang dekat mic-nya ya. Oke, begini aja kalau gitu ya. Tapi mana tadi ya? Nah, jadi ya warisan itu adalah seperti itu. Karena kita ini anak, maka kita itu terima warisan dari papa mama kita. Entah waktu mereka itu pensiun atau waktu mereka itu meninggal. Itu diberikan kepada kita sebagai anak mereka. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya papa saya tiba-tiba wariskan itu ke tetangga, kan nggak mungkin. Karena tidak ada hubungan spesial di dalamnya. Nah, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada kita bukan cuma sebagai Allah, bukan cuma sebagai raja, tapi Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan itu mengenalkan dirinya kepada kita itu sebagai Bapa. Dan kita ini adalah anaknya. Makanya Tuhan Yesus itu datang, dia datang itu sebagai seorang anak. Bukan seorang hamba, sekalipun dia melakukan tugas seorang hamba. Dia bilang bahwa dia adalah hamba dan sebagainya. Tapi identitasnya itu adalah anak. Kitab Yohanes mengatakan, Yohanes 1 ayat yang keberapa, saya lupa ingat ayatnya, tapi dia ada di Yohanes 1, dibilang begini, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu diberikannya kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi statusnya kita itu jelas bahwa kita ini adalah anak. Setuju? Kita ini nah inilah yang dari waktu ke waktu yang coba diserang oleh iblis di dalam kehidupannya kita. Warisan, sekarang kita bicara mengenai warisannya. Saya membagi warisan Bapa di sorga itu menjadi 3. Tuhan itu memberikan kepada kita warisan. Alkitab itu coba kita buka ayatnya dulu aja supaya kita diteguhkan sekali lagi. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 itu bilang begini. Saya bacakan aja langsung ya.
Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17, perikopnya hidup oleh Roh Allah. Dibilang seperti ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di sini ditegaskan sekali lagi di ayat ke-16 dibilang bahwa roh itu siapa itu? Yaitu Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita ini adalah anak, dan kalau kita anak, berarti kita itu adalah ahli waris. Ahli waris itu berarti apa? Berarti semua yang dikerjakan oleh Bapa itu jatuh ke tangan kita. Paham maksudnya ya? Bahwa kita ini adalah ahli waris, dijelaskan di sini di dalam Alkitab bahwa ahli waris itu berarti apa? Maksudnya apa? Ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dia adalah Bapak kita, bahwa kalau kita ini adalah ahli waris, bahwa kalau kita ini adalah anaknya, berarti kita ini berhak menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, ini yang dari waktu ke waktu iblis itu berusaha untuk serang. Waktu kalau kita baca pencobaannya Tuhan Yesus, masih ingat ya pencobaannya Tuhan Yesus itu terjadi tiga kali. Yang pertama selalu gini, setiap kali iblis itu mencobai Tuhan Yesus, dia itu tidak mencobai kemahakuasaannya Tuhan Yesus. Dia itu tidak mencobai Tuhan Yesus itu mampu lakukan mujizat atau enggak. Tapi dia itu langsung serang itu ke identitasnya Tuhan Yesus. Selalu pertama kali kalau sebelum pencobaan datang, iblis selalu bilang begini, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Habis itu, setelah itu dinaikkan Yesus ke bubungan bait Allah, Alkitab mencatat, lalu setelah itu dibilang, jika kamu anak Allah, terjunlah dari bubungan bait Allah ini, sebab ada tertulis bahwa kamu bahwa dia sekali-kali tidak akan membiarkan kakimu terantuk. Dia akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kamu, untuk menangkap kamu. Selalu yang iblis itu cobai dari waktu ke waktu itu adalah identitas. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebenarnya iblis itu mau curi. Pertama-tama itu adalah identitas kita kepada Allah. Begitu dia itu mencuri identitas kita kepada Allah, biasanya kepercayaan kita sama Allah sudah mulai berkurang. Begitu kepercayaan kita dengan Tuhan sudah mulai berkurang, maka itu waktunya di mana kita akan mulai menyangkali Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak kalau itu anak Anda? Bayangkan anak Anda setiap hari dicobai sama temannya untuk meragukan bahwa dia adalah anak Anda. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Paham maksud saya? Bayangkan itu anak Anda, tiba-tiba setiap hari temannya ngejek, hidungmu tuh lo nggak mirip sama papamu, kamu bukan anaknya papamu. Setiap hari dia dengerin kayak begitu. Habis itu dia pulang, dia lihat di cermin, dia lihat wajah papanya, iya bener ya hidungnya beda. Padahal dia mungkin ngikutin hidungnya mamanya mungkin. Tapi gara-gara hidungnya beda, akhirnya dia meragukan beneran tak papaku ini, jangan-jangan aku ini cuma anak pungut istilahnya kayak gitu. Akhirnya dia mulai meragukan identitasnya. Mulai kayak gitu biasanya mulai meragukan bahwa ini benar-benar cinta padaku atau tidak. Wong aku loh bukan anaknya. Gak mungkin dia tuh cinta padaku, paham? Kadang-kadang siklusnya anak-anak Tuhan tuh kebanyakan kayak kenapa kita itu gampang meragukan Tuhan? Karena kita itu meragukan identitas kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tuh meragukan dia tuh beneran cinta sama kita atau enggak. Andai kita tahu dia tuh bener-bener bapak kita, andai kita bener-bener sadar bahwa dia adalah bapak kita, tentu keraguan itu enggak akan muncul. Paham maksudnya? Ya kita bisa jengkel sama keluarga kita. Kadang-kadang ya namanya papa di dunia tidak sempurna. Tapi saya pribadi tidak meragukan bahwa papa saya tuh sayang sama saya. Kalau saya ada masalah, ya larinya ke papa saya. Anda bisa bayangkan kalau itu anak Anda punya masalah, larinya ke papa tetangga. Celaka nggak? Berarti dia benar-benar tidak mengakui aku sebagai orang tuanya. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan tuh kadang-kadang kayak gitu. Ada masalah, kita bukan datangnya ke Tuhan, tapi kita datangnya ke yang lain.
Kita datangnya ke dukun, kita datangnya ke penglaris atau apapun lah, sebut semuanya itu seolah-olah kita merasa kayak aku ini beneran tak diberkati sama Tuhan. Loh ya kita ini diberkati karena kita ini anak. Posisi kita itu diberkati karena ini kita itu adalah anak. Kalau hari ini Tuhan sertai aku itu karena aku tuh anak. Bukan karena kita itu sudah hebat, bukan karena kita sudah apa. Tapi karena status kita adalah anak di hadapannya. Paham maksudnya ya? Paham ya maksudnya ya? Saya ajak kita, saya waktu dapatkan ayat ini sebelum, oh iya by the way, thank you so much untuk doa-doanya. Putri kami sudah lahir dengan sehat dan normal. Thank you so much untuk ucapan dan doa-doanya. Maaf belum bisa balas satu-satu karena repot kami baru mengalami 1 minggu pertama tuh kayaknya roller coasternya luar biasa kayak gitu. Wah, dia sakit, kita baru keluar hari Rabu siang keluar, Rabu malam masuk rumah sakit lagi gara-gara dia kuning kayak gitu. Jadi dia harus di tes darah kayak gitu. Aduh, kita lihat tes darah diambil tuh nangis jerit-jerit tuh, hatinya kita tuh aduh Tuhan kok saknoe kayak gitu. Saya cilik saya umur 2 hari digitukan. Kami nangis waktu itu kayak aduh Tuhan, gini ya perasaannya jadi orang tua itu ya. Di sini tuh nggak bisa ngomong kayak maksudnya paham ya Bapak, Anda pasti sudah pernah ngalami dulunya kayak aduh itu disuntik itu anak baru 2 hari terus mari gitu selang berapa hari nggak cocok sufor diare dan sebagainya, kita bingung nih mesti diapain kayak gitu. Jadi ya begitulah, roller coasternya luar biasa lah. 1 minggu pertama tuh kayak 1 minggu kemarin tuh kayak 1 minggu terpanjang di hidup saya. Entah tahu kenapa tuh kayaknya lama banget berjalan tuh kayak aduh Tuhan kok lamanya kayak gitu ya. Ya begitulah. Itu tapi pengalaman itu membuat saya semakin memahami bahwa oh iya ya, hatinya Tuhan itu karena kan Alkitab itu bilang bahwa kalau kamu aja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik untuk anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ayat itu semakin hidup bagi saya secara pribadi lewat pengalaman 1 minggu pertama kemarin. Pertama kali jadi papa baru itu bagi saya tiba-tiba ayat itu loncat. Kalau kamu yang jahat aja lihat anakmu menderita, kamu nangis. Apalagi Bapak yang di sorga. Itu yang membuat saya tuh semakin mengerti tentang arti keselamatan. Saya tuh ini mungkin bagi sebagian orang mungkin lebay. Teman-teman saya bilang kuning itu biasa, disinar kelar ya gitu. Iya betul sih disinar kelar, tapi nggak tahan lihat dia tuh kayak begitu kayak gitu. Jadi saya tuh seolah-olah kayak maksudnya bilang Tuhan pindah lah kuningnya tuh ke aku Tuhan kayak gitu. Sana loh saya umur 2 hari gitu, nah itu kayak kayak gitu. Ya kayak gitulah ya. jadi ya teman-teman bilang sudahlah, kamu nggak usah berlebihan, nggak usah maksudnya pikirnya terlalu negatif. Iya, aku paham, tapi nggak bisa, perasaan itu tidak bisa dibohongi gitu loh. Campur aduk semuanya di sini kayak gitu. Soalnya kayak aduh Tuhan kasih aku jelas sakitnya itu lah Tuhan. Aku ini sudah dewasa, aku lebih bisa nanggung lah lihat dia nangis jerit-jerit gitu kayak aduh soano kayak gitu. Nah, cuman di situ saya semakin bisa memahami bahwa konsep mengenai tentang keselamatan, seberapa keselamatan itu begitu berharga, bagaimana cara Bapak di sorga memandang kita itu loh. Coba saya ajak kita untuk Koko dan Cece di sini, beberapa di antara Anda sudah punya anak lebih dewasa. Coba pertama kali Anda, sampai hari inilah pastilah ya, kalau anak Anda susah pasti sedikit banyak perasaan Anda terguncang. Coba Anda mulai pikirkan mengenai semua itu kembali dan coba mulai Anda bayangkan hatinya Bapak di sorga. Kalau kita nggak sempurna, bagi saya, kok bisa kita itu, contoh sebagai saya, sebagai papa yang baru, saya itu nggak kenal anak itu. Sekalipun dia maksudnya lahir dari sperma saya dan sebagainya, tapi saya nggak kenal dia. Paham maksudnya? Saya sama seperti saya baru kenal orang lain, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, taunya cuma di perut 9 bulan. Terus mari gitu tiba-tiba keluar. Kok bisa tiba-tiba baru keluar, baru lihat dia, tiba-tiba perasaannya sudah kayak, aduh, I love her kayak gitu. Aku cinta pada anak ini. Kok bisa? Saya percaya itu adalah refleksi hatinya Bapak. Karena Alkitab itu mencatat dia adalah Bapak dan kita adalah anak. Apa yang kita lakukan kepada anak kita, bagaimana kita mengasihi mereka, itu merupakan refleksi dari kasih Bapak kepada kita. Alkitab mencatat bahwa kita di Bapak di dunia itu mendidik mereka dengan cara apa yang kita pandang benar. Tapi Allah itu mendidik kita tuh benar-benar tahu sampai kepada kekekalannya.
Itu yang membuat kita itu beda dengan Allah. Tapi membuat saya sekalipun kita cuma lihat bayang-bayangnya, kita ngelihat papa atau kita menjadi papa, kita cuma merasakan bayang-bayangan kasihnya Bapa atas kita. Bagi saya itu semakin menangkap mengenai keselamatan, bahwa seolah-olah tuh Bapak tuh bicara bahwa aku tuh nggak tahan lihat kamu tuh menderita. Biarkan aku aja. Dan dia naik di atas kayu salib untuk tanggung semua itu. Biarkan aku saja yang sakit. Biarin, demi kita benar-benar sadar bahwa kita tuh benar-benar dicinta sama dia. Benar-benar bahwa kita tuh adalah anaknya. Dia itu mati untuk kita. Itu bukti terbesar kasih Bapak. Beberapa di antara kita, papa-papa, mama-mama, untuk anak kita rela mati. Bener ya? Darah daging kita mati pun aku rela. Seolah-olah. Uang itu kayaknya keluarin, itu aku tuh rela. Bayangkan Bapak di sorga, Bapak yang sempurna, tanpa cacat itu bagaimana dia tuh memandang dan juga mengasihi setiap kita. Demi kita, dia sudah nggak tahan rasanya, seolah-olah kayak ngelihat kita, kamu tuh terlalu banyak di dalam kutuk, sudah habis-habisan, kamu menderita. Biarkan aku aja yang ambil penyakitnya. Aku aja, dan dia naik ke atas kayu salib, dia tanggung semua sakit penyakit kita, kata Alkitab. Dia menanggung semua kutuk kita di sana, semua dosa dan juga kesalahan kita, dia tanggung jadi satu di sana. Demi kita. Itu membuat saya tuh kayak semakin menangkap, oh gini ya Tuhan ya. Thank you loh Tuhan. Tuhan tuh membelani aku sampai kayak begitu. Satu titik itu yang membuat saya belajar 1 minggu yang lalu tuh kayak, oh gitu Tuhan, aku nangkep, aku semakin menangkap hatinya Bapak saat ini. Nah itu yang saya ingin bagikan hari ini kepada Anda. Makanya saya kasihkan, ya bukan kebetulan tiba-tiba ayatnya warisan. Ini sebenarnya saya dapat sudah sejak sebelum lahiran sih, warisan seorang anak ini kayak gitu. Kita ini mesti mengerti bahwa apa yang Bapak maksudnya gini, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar hubungan atasan sama bawahan. Kalau kita baik, baru Tuhan tuh baik sama kita. Ya kan di sini yang punya anak tahu kan, kalau anak Anda nggak baik pun Anda tetap cinta kok, Anda tetap kasih makan kok. Makanya Alkitab mengatakan dia adalah Bapa yang baik, yang berikan matahari kepada orang jahat maupun hujan juga kepada orang jahat. Dia nggak milih-milih. Kita ini mau baik mau jahat, bukannya berarti bilang begini berarti kita dengan sengaja hidup di dalam kejahatan, ya enggak. Karena kita tahu kita tuh dicinta, ya kita belajar hidup menyenangkan dia. Kita sama-sama belajar untuk melakukan itu. Amin, nangkep ya? Sampai sini nangkep ya? Janji-janji Allah pasti nggak digenapi di dalam hidup kita, menurut saya pasti kan, karena dia adalah Bapa kita. Dia itu berjanji ya, dia pasti akan menggenapinya. Tapi coba lihat bagaimana sih kita tuh mestinya hidup, warisan apa sih yang kita terima dari Bapak kita sih? Saya bagikan jadi 2 aja supaya cepat. Yang pertama itu adalah warisan pertama itu adalah hatinya. Gini, saya ini kembali merenungkan warisan itu gini. Warisan itu nggak selalu bentuknya harta, sekalipun ujungnya selalu harta yang diturunkan. Nangkep ya maksudnya ya. Setiap kali kalau Anda pernah mungkin mengalami, papa saya ini pernah lihat papa saya gini. Papa saya waktu itu tengkar sama saudaranya. Waktu itu saya masih SD, saya lupa umur berapa, yang pasti saya masih SD waktu itu. Dia itu tengkar sama saudara kandungnya. Rebutan gudang waktu itu. Itu sudah tengkar, sudah hampir mau saling bunuh. Papa saya sudah pulang ke rumah, itu ambil pisau. Gara-gara rebutan gudang. Seingat saya waktu itu adalah itu. Dan waktu itu engkong saya, kakek saya itu masih hidup, papanya papa saya. Nah, setelah itu tengkar, nggak sampai terjadi apa-apa sih, pokoknya sudah tengkar, akhirnya nggak mau sapaan dan bla 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 begitulah. Akhirnya sekian tahun engkong itu sakit kritis, akhirnya detik-detik dia mau meninggal, dia di rumah waktu itu. Di rumahnya paman saya, adiknya papa saya yang lagi tengkar ini. Nah, waktu itu engkong saya itu manggilin anak-anaknya, disuruh masuk ke dalam kamarnya satu-satu. Saya nggak mendengar langsung, tapi saya itu waktu itu diceritain. Jadi waktu itu papa saya masuk ke kamarnya engkong saya itu, dan engkong saya itu pesenin, nama papa saya, nama Mandarin itu Ahung. Hung, ngalah sama adikmu. Udahlah, jangan terlalu keras sama adikmu. Papa saya karena ya namanya anak ya, cinta sama papa ya. Papa saya itu sampai ngomong, sudahlah Pak, dia mau gudang itu, tak kasih. Papa saya sampai statement itu keluar. Setelah itu akhirnya engkong saya meninggal. Warisan papa saya terima nggak? Ada nggak terima warisan harta dari engkong saya? Ya ada.
warisan itu nggak selalu bentuknya harta, tapi kadang-kadang bentuknya sebuah pesan. Pesan apa? Pesan terpenting sebelum orang itu pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Pernah ngalami nggak situasi-situasi atau mungkin pernah lihat keluarga kita atau orang tua kita ngalami itu dengan orang tuanya? Selalu biasanya dipesenin, nanti ya jaga adikmu ya, jaga ya. Itu biasanya sama orang yang menerima pesan, itu biasanya di-keep. Benar-benar ditaruh di dalam hati. Saya ada nonton satu film lagi, film Jackie Chan, film yang terbarunya dia. Saya lupa terbaru atau sudah lama. Ceritanya ini cerita ya supaya kita ini bisa nangkep apa yang menjadi warisannya kita. Di film Jackie Chan itu ceritanya Jackie Chan lagi jadi polisi, terus dia lagi sahabatnya lagi ditaruh bom rompi kayak gitu. Dia nggak bisa selamatin, habis itu sama sahabatnya dia taruh jamnya, dia kasih jamnya, ini jamku kamu pegang. Terus malah gitu dia kasih pesan, tolong lihat anakku, tolong rawat anakku. Habis itu dia pergi loncat ke sebuah danau, terus habis itu dia boom meninggal. Kayak gitu ceritanya. Pesan itu dipegang sama Jackie Chan sampai akhirnya benar-benar dijaga anak itu sampai akhirnya anak itu menikah. Betapa berharganya pesan dari seseorang yang akan meninggalkan kita selama-lamanya. Itu pesan itu kayaknya seolah-olah kita tuh mau bilang, aku tuh sudah nggak bisa buat dia happy lagi. Sudah pesannya dia yang terakhir sebelum dia meninggal itu akan benar-benar tak jadikan wasiat bagiku dan aku kan jalankan. Benar ya? Tuhan kita, Bapa kita di sorga pun melakukan yang sama. Dia tidak mati meninggalkan kita, dia pergi ke sorga kembali untuk menyertai kita, tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan sebuah pesan untuk anak-anaknya. Matius 18 ayat yang ke-20, di sini nggak ada sih. Matius 18 ayat yang ke-19 sampai dengan 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Itu pesan terakhir yang Bapa di sorga itu berikan kepada setiap kita. Itu adalah warisan kita sebagai anaknya. Makanya kenapa kita tuh menyebut diri kita anak visi. Adrian itu menyebut dirinya anak visi itu cuma sebuah sebutan, bukan sebuah doktrin, bukan sebuah pengajaran baru, no, tapi sebuah kerinduan di hati untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku mau ambil pesan terakhirmu. Aku mau hidup jadi seorang anak yang benar-benar memegang amanat terakhirmu sebelum kau meninggalkan dunia, sebelum kau pergi kepada Bapa, itu aku mau pegang. Saya mau dorong kita C159 ini kita bukan sekedar cg-cgian hari ini. Kita benar-benar mau pegang hatinya Bapak. Coba saya sharingkan sebentar. Saya itu 2 minggu yang lalu saya visit ke salah satu CG undernya kami. Waktu itu tiba-tiba waktu itu salah satu sponsornya yang merupakan kakak CG Kid seperti sekarang CG Kid begini. Itu cerita ke istri saya. Dia bilang begini, ada 2 orang anak, dia bilang, 2 orang anak ini sekolahnya Kristen, ikut Bible study-nya Ko Philip, ikut CG Kid, papa mama Kristen. Oke, jadi ini benar-benar lingkungan Kristen. Papa mama sudah Kristen, rajin ke gereja, Bible study ikut, CG ya ikut. Tapi di sekolah, dia tuh bisa ngomong sama temennya bahwa dia pro dengan LGBT. Pro LGBT. Kok bisa? Itu anak kelas 4 sampai 6 SD. Itu ngomong sama temennya, dia ngomong dan dia ajarin temennya. LGBT itu nggak apa-apa. Itu cinta. Kenapa memangnya nggak boleh? Itu lingkungan Kristen loh. Kok muncul? Kok bisa muncul kayak gitu? Kenapa Bapak di sorga suruh kita pergi jadikan semua bangsa muridnya? Karena itu. Virusnya dunia itu sekencang itu sekarang. Itu anak itu kemarin bisa anak itu, maybe besok anak kita. Maybe anak saya. Maybe anak Anda. Kita nggak pernah tahu dunia akan meracuni mereka seperti apa. Kalau kita nggak mulai dari sekarang membangunnya,
kita akan kehilangan mereka someday. Makanya kalau kita ikut CG ini jangan cuma dianggap sebagai pertemuan rutin biasa saja. No, di sini kita belajar untuk dimuridkan. Di sini kita tuh belajar untuk jadikan semua bangsa murid Tuhan. Di sini kita tuh belajar untuk jangkau satu jiwa demi satu jiwa, satu anak CG demi satu anak CG supaya mereka jangan sampai terhilang di luar sana dan akhirnya ngomong LGBT nggak apa-apa. Kalau sekedar LGBT nggak apa-apa, mungkin masih bisa dibenerin konsepnya. Kalau mereka pelakunya, Anda bisa bayangkan separah apa nanti di depan. Saya aja lihat anak saya masuk ke ruangan sinar aja hati hancur, apalagi kalau nanti tiba-tiba dia suka sama sesama jenisnya. Seberapa hancur hatinya kita sebagai orang tua. Bisa bayangkan nggak hancurnya hatinya Bapak, itu seperti apa? Itu yang mestinya kita belajar untuk nangkep. Coba saya bukakan satu cerita di dalam Alkitab. Semoga nututi ya. Satu cerita yaitu di Lukas benar nggak ya? Bukan Lukas, bukan Matius. Bukan juga. Oh ya Lukas benar. Wait, kayaknya di situ ada ya. Ada nggak ya di situ? Lukas ayatnya belum tak sebut, mana ada. Lukas 8 ayat 40. Sorry. Lukas 8 ayat 40 sampai ini kayaknya saya nggak bisa bacakan semua deh. Saya ceritain aja nanti Anda baca ya. Ayat Lukas 8 ayat 40 sampai dengan ayat 56. Ini cerita tentang anak perempuan anak pemimpin rumah ibadat namanya Yairus dan perempuan pendarahan 12 tahun. Ingat cerita itu ya? Waktu itu di sana diceritakan bahwa Yairus datang kepada Yesus dan dia mohon kepada Yesus datang ke rumah karena anakku yang berumur 12 tahun lagi sekarat. Kalau kamu nggak datang dia mati. Itu katanya, kurang lebih ceritanya nanti Anda baca. Nah, setelah itu Alkitab mencatat Yesus itu datang berjalan menuju ke rumahnya Yairus itu. Di tengah-tengah itu muncul perempuan pendarahan selama 12 tahun. Alkitab mencatat dia sudah keluarkan semua dananya, semua dayanya untuk mengobati dia, tapi tidak sembuh. Alkitab mencatat. Lalu Yesus datang di tengah-tengah kerumunan itu. Alkitab mencatat dia itu berusaha menerobos kerumunan. Setelah itu dia beriman, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Begitu dia jamah jubahnya Yesus, dia mengalami kesembuhan. Pertanyaan gini, coba saya mau ajak kita untuk lihat perempuan pendarahan selama 12 tahun. Kalau menurut adat Israel, itu najis. Israel itu adalah negara yang benar-benar hukum Taurat banget. Apa yang tertulis di hukum Taurat itu benar-benar literally dilakukan. Jadi kalau ada, sorry yang wanita ya, kalau misalnya PMS gitu ya, itu bagi mereka itu najis. Jangan sampai aku kena dengan wanita yang lagi PMS. Itu mereka. Aku nggak boleh sentuhan, nggak boleh pegang apapun yang ada pada dia. Kalau aku kena kepada lelehannya atau kepada darahnya, aku najis. Jadi Anda bisa bayangkan selama 12 tahun, dia pendarahan. Anda bisa bayangkan nggak hidupnya itu, dia itu dikucilkan sama keluarganya, dia dikucilkan kalau dia sudah punya suami, mungkin dia sudah diceraikan mungkin, atau dia sudah punya anak, mungkin anaknya mungkin pun nggak boleh dekat sama dia, karena kalau dekat jadi najis. Jadi Anda bisa bayangkan perempuan pendarahan 12 tahun ini tiba-tiba kayak benar-benar maksudnya dikucilkan dari seluruh keluarga, dari seluruh orang. Dia resiko waktu muncul di pasal ini, waktu dia muncul tuh resiko dia dilempari dengan batu. Pertanyaannya, Yesus apa enggak tahu kalau sentuhan sama perempuan pendarahan 12 tahun itu bisa jadi najis? Kenapa dia biarkan? Dia maha tahu. Saya yakin Yesus itu datang ke sana. Menurut saya, cuma menyelamatkan 2 orang. Yang pertama perempuan pendarahan, dan yang kedua itu adalah Yairus. Anda bisa bayangkan nggak? Saya tuh baca gini loh. Anda bisa bayangkan ya, Yairus itu, ini 2 tokoh yang maksudnya benar-benar bertolak belakang. Anda bisa bayangkan itu Yairus, anak mau mati. Bisa bayangkan nggak deg-degannya? Itu dadanya dia. Sama kayak waktu kita jalan pakai ambulan, kita lagi keluarga kita atau misalnya papa kita atau siapa atau ngkong kita itu lagi kritis, terus macet di tengah itu mobil ambulan sudah bunyi, tapi nggak ada yang mau kasih jalan.
Anda bisa bayangkan jengkelnya nggak itu? Ini loh, ini sekarat. Please buka jalan, dibel apa nggak mau dikasih. Anda bisa bayangkan perasaannya Yairus nggak waktu itu? Terus di tengah-tengah itu, perempuan pendarahan 12 tahun itu menginterupsi. Alkitab mencatat anak Yairus meninggal gara-gara Yesus berhenti ngurusin perempuan pendarahan 12 tahun. Tapi coba, saya mau ajak kita untuk lihat dari sisinya Yesus dulu. Sebelum kita lihat dari sisi dua tokoh ini. Yesus tahu nggak perempuan pendarahan 12 tahun itu hadir di sana? Tuhan Yesus tahu, menurut saya. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dan lucunya lagi, Anda masih ingat waktu dia pegang punca jubahnya, dia ngalami kesembuhan, Yesus tanya, ada yang menjamah aku, benar? Ada yang menjamah aku merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Dia bilang kayak gitu kan. Begitu murid-muridnya bilang, guru nggak tahu semua orang desak-desakan sama engkau, dan engkau bertanya siapa yang menjamah engkau. Enggak, aku merasa ada tenaga yang keluar. Kenapa Yesus nggak mau langsung kalau bypass saja itu loh? Langsung, kamu yang pegang aku tadi. Yesus pasti tahu orangnya. Karena orang itu ngalami kesembuhan. Kenapa Yesus nggak lakukan itu? Karena Yesus tuh mau pulihkan hatinya wanita itu. Hatinya Bapak kita tuh kayak gitu. Ini saya mau jelaskan dulu ini supaya kita tuh mengerti warisan hatinya Bapak itu kayak gimana. Supaya kita mengerti ayat yang terkandung di dalam ayat Matius 28 tadi yang kita sama-sama baca bahwa dia itu menyuruh kita untuk pergi menjadikan seluruh bangsa muridnya. Hati apa yang terkandung di dalam pesan jadikan semua bangsa muridku, itu adalah hati yang demikian. Dia itu rindu memulihkan hatinya si perempuan pendarahan 12 tahun yang sudah dijauhi sama seluruh keluarganya. Satu-satunya orang yang mau sentuh dia, dan bukan cuma itu, Alkitab mencatat, kita baca ayat, kita bacain aja, Lukas 8 ayat 48, ini setelah dia mengaku dan dia sembuh. Tuhan Yesus bilang begini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tuhan itu, seluruh orang itu ngelihat dia cuma sebagai perempuan pendarahan, perempuan yang najis. Satu-satunya orang yang manggil dia setelah 12 tahun dengan sebutan anak, itu cuma Tuhan Yesus. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang rindu menyembuhkan orang, rindu memulihkan orang. Dia itu rindu memulihkan setiap keluarga. Kalau hari ini Anda kenal ada satu orang yang keluarganya lagi hancur, Tuhan tuh rindu pulihkan mereka. Tuhan tuh rindu ada orang-orang yang seperti Yairus yang tidak cuma pusingin dirinya. Kalau Anda baca, Alkitab mencatat Yairus tuh datang orang dari rumahnya dan bilang, kamu nggak usah disusahin guru, anakmu sudah meninggal. Yairus tuh nggak ngomel, nggak maki perempuan itu. Gara-gara kamu anakku meninggal, dia diem, Alkitab mencatat. Kebanyakan kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita masih fokus pada pergumulan kita, lebih daripada pergumulan orang lain. Saya ngomong gini bukannya bilang bahwa kita nggak boleh urusin pergumulan kita loh ya. Tapi jangan sampai pergumulan kita itu membuat kita tenggelam, benar-benar jadi orang-orang yang benar-benar kayak hancur hatinya, sedih-sedih berlebihan, sampai seolah-olah nggak bisa mikir, nggak bisa doa, nggak bisa ngapa-ngapain. Yairus itu ngalami sebuah pergumulan, tapi itu tidak membuat dia berhenti untuk, ya wes Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan perempuan itu dulu, go ahead Tuhan, sembuhkan. Dia itu masih bisa sabar, dia masih bisa kayak pedulikan, dia masih bisa dulukan orang lain. Bagaimana dengan kita? CG ini nggak boleh cuma berhenti sampai Anda merasa diberkati. Anda harus mulai belajar untuk keluar ke sana dan mulai berkati seseorang. Anda mulai belajar untuk doakan seseorang hari ini. Kalau Anda bingung doain siapa, coba tanya Cik Ima sama Ko Adrian. Ada yang perlu dibantu doa nggak kira-kira teman-teman? Go ahead, ayo waktunya. Kita ini nggak melulu peduli cuman doa no aku. Waktunya kita tuh berkata kira-kira ada nggak bisa kita bantu doa. Mungkin rekan kerja kita di kantor kita mungkin itu teman gereja yang maksudnya kita kenal beda CG mungkin, atau mungkin satu rekan dengan CG kita hari ini. Lakukan, belajar kayak Yairus ini loh. Tuhan tuh rindu anak-anaknya tuh muncul seperti Yairus. Satu cerita lagi, nggak usah dibuka. Masih ingat dengan cerita Gerasa? Gerasa itu merupakan daerah yang terpisah dari Israel. Itu bukan tanah Israel, menurut hamba Tuhan. Saya nggak cek ininya sih, cuman ada hamba Tuhan yang maksudnya berkata, itu bukan wilayah Israel. Mengapa bukan wilayah Israel? Karena ditemukan babi.
Orang Israel itu benar-benar adalah orang-orang yang hukum Taurat banget. Babi itu haram, mereka tidak akan piara babi. Masih ingat dengan cerita orang Gerasa, Tuhan Yesus itu pergi, naik perahu, pergi menuju ke tempat orang Gerasa itu, dan Alkitab mencatat di situ ada kumpulan babi, ada peternak babi di sana. Berarti itu bukan wilayah Israel. Demi satu orang gila, Gerasa, yang dirantai itu, Tuhan Yesus datang ke sana. Dan Alkitab mencatat, orang-orang Gerasa itu tidak ada satupun yang respect sama Yesus. Coba ya, saya bukakan ayatnya ya, supaya kita ini lihat ya. Wait, sebentar. Lukas 8 juga ayat yang ke-34, saya bacain aja. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lihat ayat yang ke-37 dibilang gini, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Anda bisa bayangkan, ada satu orang gila itu dilepaskan sama Yesus. Bukannya orang itu, wow puji Tuhan, wow hebat ya, wow puji Tuhan, akhirnya orang itu diselamatkan. Bukan, mereka justru ketakutan. Kenapa? Karena bisnis babinya mereka ini akan terancam. Mereka tuh lihatnya tuh kayak gitu. Orang-orang Gerasa tuh bukannya lihat ada satu orang gila diselamatkan, mereka lihat ini bisnisku bangkrut, Yesus nih diam di sini. Tak usir aja, pergi dari sini. Tapi coba kita mau lihat dari sisinya Yesus. Yesus itu tahu nggak Gerasa itu bukan wilayah Israel? Tahu loh. Alkitab sendiri mencatat Yesus tuh masih ingat dengan perempuan Sirofenisia yang datang, yang maksudnya Tuhan Yesus bilang nggak layak berikan roti kepada anjing itu. Lalu Sirofenisia bilang, ya Tuanku, tapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terus Yesus bilang, iman yang sebesar ini tidak kutemui di seluruh orang-orang Israel. Yesus sendiri bilang dengan jelas bahwa aku ini diutus kepada domba-domba Israel. Nanti ke depan murid-muridku yang akan meneruskannya sampai kepada bangsa-bangsa lainnya. Tapi aku bukan itu. Tapi demi orang Gerasa, dia pergi keluar dari wilayah Israel. Hanya satu orang. Demi satu orang. Itu hatinya Tuhan. Kita mungkin belum benar-benar bisa punya belas kasihan seperti hatinya Tuhan. Tapi mari kita sama-sama minta. Kita ini anaknya, bukan? Anak itu kan, pepatah bilang kan, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kita ini anaknya Tuhan, berarti kita ini punya kemiripan dengan Tuhan. Waktunya kita ini belajar peduli dengan orang. Kapannya? Coba kita sama-sama buka di sini, ada ayatnya sih. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31, saya bacakan aja dengan cepat ya. Ini cerita tentang orang-orang Israel, orang-orang Kristen pertama, jemaat pertama yang dianiaya. Mereka bilang begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini adalah yang terakhir, poin yang terakhir. Warisan yang pertama itu adalah hatinya, warisan yang kedua itu adalah rohnya dan urapan. Urapan itu apa sih? Ini bagi saya secara pribadi. Urapan itu bagi saya adalah kekuatan atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan untuknya. Jadi hari ini kalau kita diminta untuk misalnya Ko Adrian, Cima atau para sponsor minta besok minggu depan PAW ya. Jangan terus berkata, sorry, aku nggak bisa. CG ini justru ada tempat di mana kita diberi kesempatan untuk melayani. Paham maksudnya? Suaraku fales, go ahead, hajar. Kalau saya selalu ngomong sama anak-anak, hajar aja, mau fales nggak apa-apa. Kita itu CG kita bukan mau bikin ibadah. Kalau ibadah ya ada SOP-nya,
suaranya harus bagus karena memang bawa jemaat yang gede. Tapi kalau kecil-kecil kayak gini, inilah tempat di mana kita tuh latihan. Tempat di mana Tuhan, kita tuh mengizinkan Tuhan itu bergerak dengan urapannya. Nanti lihat ya, PAW-nya fales-fales oh. Tiba-tiba hadirat Tuhan nanti bisa datang. Saya ini soalnya nemuin banyak. Ada satu CG itu yang malah tanpa gitar. Nggak ada gitar, bener-bener akapela. Tapi itu sukacitanya kerasa. Orang-orang maksudnya bisa memuji Tuhan dengan antusias, dan waktu nyembah tuh bener-bener kerasa hadirat Tuhan. Itu padahal suaranya fales, tanpa gitar pula. Pokoknya mainnya hajar. Itu adalah urapan. Apa yang Anda lihat kayak saya sekarang, saya sedang khotbah kayak gini. Bagi saya ini bukan saya, ini urapan. Orang-orang yang pernah kenal saya dengan lama, ada sih orang-orangnya masih ada sahabat-sahabat saya. Salah satunya adalah Dodi, dia ada di C125 sponsor. Terus istri saya, teman kuliah saya, dia tahu saya ini mindernya dulu bagaimana. Saya nggak mungkin berani ngomong kayak begini. Kalau saya hari ini bisa berubah kayak begini dan saya bisa menyampaikan pesan Tuhan seperti ini bukan saya, ini murni urapan. Saya sedang jadi showcase-nya Tuhan hari ini untuk memberitahukan kepada Anda bahwa kita tuh sebenarnya tidak ada alasan untuk berkata kita nggak bisa. Kita ini di CG bukan disuruh sama Tuhan untuk bikin event. Kita di CG ini diminta sama Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kembali padanya. Untuk memuridkan setiap jiwa-jiwa kembali kepadanya. Nangkep ya maksudnya ya? Karena itu ayo kita sama-sama sekali lagi untuk mulai belajar berani keluar dari zona nyaman kita. Kalau Anda disuruh sharing oh. Rebutan sharingnya. Minim-minim. Gini loh, kadang-kadang orang itu mikir sharing itu terlalu berat. Harus yang kayak mujizat kayak gitu. Yo enggak loh, kadang-kadang kita sharing simple kayak iya hari ini seminggu ini puji Tuhan kerjaan masih ada pembelinya. Puji Tuhan hari ini masih bisa nafas. Puji Tuhan hari ini aku bangun tuh masih sehat. Jadinya aku masih bisa berangkat kerja hari ini. Lu sharing-sharing yang sederhana kayak gitu jangan kira nggak bisa berkati orang. Saya ini pernah punya satu cerita. Ini saya cerita, ini kejadian sodo aneh. Sudah lama sih, kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama banget. Ada yang pernah sharing, gara-gara kita itu sempat ada satu teman, gara-gara tak senyum tok. Saya just senyum tok. Dia bisa bilang begini, gak tahu kenapa ya, aku itu ngerasa aku di sini tuh diterima. Just gara-gara tak senyum tok. Halo, apa kabar? Kerjaannya gimana? Just ngomong biasa kayak gitu aja. Dia bisa ngerasa kayak, aku tuh ngerasa diterima di sini. Padahal dia ngomong, aku ini sudah keliling CG kemana-mana. Dan aku ngerasa nggak ada satupun CG yang bisa cocok dengan aku. Tapi nggak tahu kenapa bicara sama kamu, itu ngerasa kayak, aku tuh diterima. Padahal ngomongnya kayak biasa. Halo, apa kabar? Apa kabar Kulung? Cuman gitu doang. Kok bisa tiba-tiba orang itu tersentuh hatinya? Disitulah Roh Kudus bekerja. Makanya jangan pernah kita batasi Roh Kudus. Makanya yang perlu kita lakukan sekarang adalah apa? Kita tangkap hatinya. Setelah kita tangkap hatinya, kita belajar untuk menjalankan hatinya. Sudah Tuhan, saya ini secara pribadi bukan orang yang punya banyak skill. Saya gitar yang nggak bisa, nyanyi yang fales. Saya selalu bilang sama Tuhan, apa yang ada padaku hari ini pakaian. Kalau memang senyum pun Tuhan pakaian senyumku. Aku nggak tahu lah senyumku ini. Saya ini orang yang susah senyum juga. Saya orangnya lebih kelihatan murung dan sebagainya. Karena saya orangnya introvert. Bukan orang yang ekstrovert yang suka grapia. Oh halo, apa kabar? Saya nggak bisa kayak gitu. Ketemu orang baru tuh saya lebih cenderung diem kayak gitu. Jadi saya cuma bilang Tuhan, aku cuma bisa ini doang. Aku cuma bisa senyumin. Aku cuma bisa WA mereka. Aku cuma bisa nanya apa kabar. Aku cuma bisa doa no mereka. Aku cuma bisa nuntun mereka kalau mereka tanya, ini gimana ya? Aku lagi ada masalah ini, ya udah tak doa no. Aku cuma bisa itu. Please 5 roti 2 ikanku ini yang terbatas ini pakaian Tuhan. Dan ternyata Tuhan tuh bener-bener pakai. Yang penting kita ini rindu untuk nangkap hatinya sekali lagi. Saya ajak kita C159 untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hanya anak kecil yang masih hidup untuk dirinya sendiri. Nangkep maksudnya? Anak kecil tuh mikirnya cuma dirinya diri, aku. Begitu mereka dewasa, mereka kayak sudah mulai bisa nangkep, aku tuh pingin senengin papaku. Pernah masuk ke dalam fase itu? Saya rasa semua kita pernah masuk ke fase itu, di mana kita tuh menyadari bahwa
aku ini jadi anak terlalu kurang ajar sama orang tuaku. Dulu ini terlalu bantahan. Bener? Sekarang ini usianya tua, papa mamaku, aku pingin senengin mereka. Makanya sebagian orang kadang-kadang nabung, belikan tiket papa mama liburan ke luar negeri. Kadang-kadang ngajain mereka just untuk makan, keluar makan. Karena ada sebuah perasaan pingin senengin orang tua kita. Itu tanda kita sudah dewasa. Ada sebuah perasaan kayak, Tuhan, aku pingin benar-benar bahagiakan orang tuaku. Kita kalau kita benar-benar pingin dewasa rohani, kita sudah harus mulai naik ke level itu. Ke level di mana Tuhan, aku nggak mau hidup untuk diriku lagi, cuman aku, doaku cuman Tuhan, pekerjaanku, tokoku, Tuhan, usahaku, karirku, bisnisku, Tuhan, proyekku, Tuhan, tenderku, semuanya tentang aku. Aku sudah mulai mau belajar untuk Tuhan, apa yang menyenangkan hatimu? Engkau mau aku doakan seseorang sebelah sana lagi sakit, Tuhan, I will go. Aku akan pergi, Tuhan. Sebelum pulang tadi dari tempat kerja, saya ngelewati satu ruangan kelas kayak gitu. Tiba-tiba nggak tahu di hati itu ada dorongan untuk kamu kembali ke sana, nanyai temenmu. Tiba-tiba saya waktu itu malu, Tuhan, aku capek, Tuhan, aku mau pulang, segera ketemu mbak anak dan sebagainya. Nah, kamu balik. Akhirnya saya balik ke teman saya itu dan saya tanya sama dia, kamu apa kabar? Dan dia cerita, ternyata dia ngalami namanya kista ginjal katanya. Saya nggak tahu kenapa kista bisa ada di ginjal. Dia bilang, saya dokter sendiri nggak tahu penyebabnya kenapa. Sekitar 1 sentimeter. Kalau nggak di USG, nggak tahu kalau ada kista di ginjal. Habis itu levernya sempat bermasalah, tekanan darahnya tinggi. Oke, tak bilang, oke, kalau gitu semangat ya, Miss. Tak bilang, I will pray for you. Just gitu toh. Saya balik. Itu pengaruh nggak di dia? I don't know. Saya cuma belajar untuk taat. Tuhan tiba-tiba ngelihatnya kayak itu loh, ada satu kebutuhan. Go ahead, doa no. Kita belajar itu hal-hal yang sederhana. Siapa yang bilang ngelayani Tuhan tuh harus kayak di depan panggung, harus khotbah kayak gini. Pergi ke tempat kerja Anda, lihat ada kebutuhan apa di sana. Mereka yang teman-teman Anda yang lagi stres keuangan dan sebagainya, go ahead, pray for them, berdoa untuk mereka. Kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang Tuhan, Engkau cinta pada mereka. I will pray for her. I will pray for him. Ya kadang-kadang bencekno, jengkel, kadang-kadang kumat, kadang-kadang kambuh, aduh orang ini jengkel apa ya wis. Itu manusiawi, tapi jangan kita entertain itu. Kita mulai patahkan, mungkin enggak Tuhan, aku mau belajar untuk mengasihi apa yang Kau kasih. Amin ya. Saya rasa saya selesai sampai di sini. Oke, 21:10. Nah, sekalipun terlambat datang ya nggak apa-apa ya, molornya 10 menit aja. Oke. Diberkati sejauh ini ya, belajar sesuatu ya. Hopefully berharap bahwa C159 grow menjadi CG yang benar-benar dewasa. Nggak kumpulannya anak kecil aja secara rohani, tapi benar-benar jadi anak-anak yang gede-gede, jadi anak yang dewasa. Ya, supaya benar-benar kita genapi janjinya Allah. Oh, by the way, ada satu ayat lagi yang bunyinya gini. Sebentar. Saya cari ya. Wait ya. Saya bacakan ayat ini, habis itu kita tutup. Mumpung ingat. Wait. Saya cari dulu. Wait ya. Akil balik. Ini. Nah, ini dibilang begini. Galatia 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Ayat yang kedua. Dibilang begini. Galatia 4 ayat pertama sampai dengan kedua dibilang tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh-sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Oke, coba sekali lagi saya bacain ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Iya, kita anak, kita adalah pewarisnya, ya kita adalah tuannya. Alkitab mencatatnya begitu demikian. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jadi Bapak di sorga pun tahu kalau kita belum dewasa ya warisan tidak akan diberikan. Nangkep ya. Papa mama kita juga nggak mungkin waktu kita masih umur 5 tahun, ya sudah nak ini tokonya papa, jalan no. Bangkrut yang ada kayak gitu kan. Pasti harus dididik dulu sampai benar-benar siap sudah ngalami namanya akil balik baru diserano. Ini ya nak, papa percayain padamu, ini tokonya papa. Nangkep ya. Tuhan pun juga
mendidik kita dengan cara yang sama. Makanya saya mau ajak kita C159 untuk jadi dewasa supaya benar-benar kita masuk ke dalam fase di mana kita ngalami namanya akil balik. Kita hidup bukan untuk diri kita hidup untuk menyenangkan Dia. Disitulah persediaan Tuhan akan terjadi. Disitulah mujizat akan terjadi untuk kehidupan kita pribadi. Ujung-ujungnya adalah supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Saya selesai dengan itu, mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih bahwa kami untuk benar-benar menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang sejati Tuhan. Seperti yang Ko Adrian selalu menyebutnya, kami adalah anak-anak visi. Kami adalah anak-anak yang berusaha untuk mengerti, yang berusaha untuk mengambil hati Bapak menjadi hati kami. Pakai kami Tuhan, pakai anak-anak-Mu di C159 menjadi anak-anak yang dewasa rohaninya, yang bukan cuma hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk apa yang ada di hatinya Bapak di sorga. Urapi mereka, berkati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan, hamba berdoa malam hari ini, minta mujizat terjadi. Ulurkan tangan-Mu atas mereka, sembuhkan yang sakit, adakan tanda dan mujizat tengah-tengah mereka, toko mereka yang susah Tuhan, saat ini yang sepi, Tuhan buat ramai kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Keluarga rumah tangga yang sedang bermasalah Tuhan, saat ini pulihkan di dalam nama Yesus. Setiap kesehatan yang terganggu, hamba minta saat ini, kami minta kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, tutup bungkus mereka dengan tudung dan anak domba, kuasa darah Yesus melindungi mereka daripada yang jahat. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, thank you so much, kita kembalikan. Thank you, Coach. Thank you, diberkati ya semuanya. Amin. Ya, kita berdoa untuk Coach Denny sebelum kita doa pulang. Kita arahkan tangan kita yuk ke Coach Denny. Kirabaya rabushene rababababababa rabushene karabaya la para kirabaya rabushene karaya rabushene rabushene karabaya la para rabushene karabushene karabaya la para kami berucap syukur Tuhan untuk Coach Denny Nike. Tuhan, kami percaya di hidupnya Tuhan akan terus Kau percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi Tuhan. Kau perlebar kapasitas dari Coach Denny dan Nike di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anaknya ya Tuhan, untuk Voi Tuhan. Biarlah Kau berikan kesehatan ya Bapa. Dan setiap virus apapun Tuhan kami mau perkatakan tolak dalam nama Yesus. Kau dalam keadaan sehat, tumbuh besar Tuhan. Tidak mengalami alergi, tidak mengalami kelainan Tuhan. Tumbuh sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, juga berkati kesehatan hari-hari ini untuk Coach Denny Nike ya Tuhan. Di dalam setiap pengalaman pertama mereka Tuhan, Roh Kudus yang akan menambahkan hikmat-hikmat Tuhan, dan akan Kau datangkan orang-orang yang membantu. Kau berikan suster Tuhan, orang-orang yang terbaik Tuhan untuk Coach Denny Nike di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaannya Tuhan, setiap usaha yang dibangunnya Tuhan, yang akan direncanakan Tuhan, Kau sendiri yang buka setiap jalannya di dalam nama Yesus. Berkati pelayanannya ya Bapak. Biarlah urapan-Mu Tuhan membuat mereka berdua semakin tekun mengerjakan visi jiwa-jiwa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya setiap firman-Mu Tuhan yang ditaburkan malam hari ini Tuhan, membuat kami tahu siapa kami di dalam Tuhan Yesus, identitas kami Tuhan di dalam Tuhan, bahwa kami ini adalah anak Allah, anak Bapa Tuhan, di mana kami mewarisi Tuhan, warisan Tuhan, warisan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir Tuhan, bahwa hati kami untuk belas kasihan akan jiwa-jiwa Tuhan, bahwa hati kami terus berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Kami mau tolak setiap roh stagnasi untuk C159 di dalam nama Yesus. Biarlah CG ini Tuhan terus bertumbuh, mengalami pengenalan-pengenalan akan Engkau, semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap
anggota CG Tuhan yang sakit Tuhan. Kami berdoa bilu darah-Mu Kau jamah Tuhan. Sembuhkan Tuhan setiap anak-anak CG Tuhan. Kau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi kami, membawa setiap kabar baik Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan kami, di mana kami melangkah, Engkau yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you semua. Yuk kita foto ya, foto-foto. Ayo foto yuk, sek, kumpul sek, belok. Carry kok. Oh serah terima, difoto. Difoto nyekel hadiah. Tolong buka. Halo. Halo, Febe Herman, ya Febe Herman bego, blur. Halo. Oke, Yohana. Halo. Beto. Ayo wes yuk, kumpul sini ya, deket sini loh. Kameranya ya. Ya apa? Apa? Oh iya, lihat layar. Ini. Siapa? Merapat. Oh, yang enggak muncul harus muncul. Ai Vero sama Ayu Uca sak none rek. Ai. Ai Vero sama Ayu Uca. Hitungi ya. Oh Vero. Ayo Vero. Ayo cepetan. Uca mana? Uca ayo. Sini loh, belakangku nih loh, masih kosong. Hitungi ya. Sini, Gaby sini. Ya, udah. Ya, karepe. Hitungi ya, 2. Hitungi ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Ya, thank you. God bless you ya. Sampai ketemu. Oh, Yeyen, halo. Halo, Jofri, Iren. Ya. Halo. Hai. God bless. God bless you. Sampai ketemu ya. Yes. Apa sih aku mau ngomong apa ya? Febe, halo, Herman Febe. Kapan? Jumat depan ya? Segigitnya rame loh hari ini. Segigitnya rame hari ini. Oh ya. Heboh segigitnya. Ya. Iya, kameranya dialihkan. Nggak liburan dah. Oh enggak, Cek. Di rumah. Oh, di rumah. Ya. Tapi kan pergi liburan. Iya. Enggak. Iya. Ayo ke sini.
Ini lo akeh orang. Ini kameranya langsung. Oh, enggak ada ya? Ah ya, sorry. Oke. Halo, ayo Man. Halo. Halo, ya. Ya. Kok kameranya kok jalan aku ya? Enggak sama ya? Terus dong. Yo, ini kameranya jalan. Iya. Ini kamera juga jalan ya. Halo, Webo. Halo, ya, halo. Wes boy iki, sing kece. Yang makan boleh dibawa sih. Bentar ya. Makannya ya. Oke, bye Tete, see you ya, Jumat ya, kalau bisa datang ya. Ayo Herman ya, anak-anak di mana anak-anak? Itu lagi ya. Bisa. Oke, see you next week ya. Nanti kan kok Iya. rangkumannya biasanya sama rangkumannya biasanya dikasih Vero juga kok ya. Oh, iya. Oh, ada rangkuman aja ya? Ada, nanti Vero ngasih rangkuman. Oh iya aja. Ya, thank you ya, bye-bye ya. Oke. Thank you. Ya kok, aman kok.